Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Rafiq Sidik. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil pekerjaan saya. Izin share screen. Baik, untuk tugas penelitian saya mengambil judul yang berjudul Analisis Pengaruh Fasilitas Free Trade Zone atau FTZ terhadap nilai ekspor Pulau Bintan 2023 sampai dengan 2024. Untuk latar belakang masalah yang saya ambil, perdagangan internasional merupakan salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor dan menarik investasi asing, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan kawasan perdagangan bebas atau FTZ di beberapa wilayah strategis. Salah satunya adalah Kabupaten Bintan. Pemberlakuan FTZ di Bintan diharapkan dapat mendorong kegiatan industri, mempercepat arus barang, dan meningkatkan volume ekspor dari daerah tersebut. Sejak ditetapkannya Bintan sebagai FTZ melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007, berbagai fasilitas dan insentif diberikan seperti pembebasan bea masuk, pajak impor, serta kemudahan perizinan. Namun demikian, sejauh mana fasilitas tersebut mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai ekspor dari Bintan masih menjadi pertanyaan yang memerlukan kajian mendalam. Beberapa studi menunjukkan adanya ketimpangan antara potensi kawasan dan realisasi ekspor yang dihasilkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk melakukan penelitian yang mengkaji sejauh mana fasilitas FTZ di Bintan berpengaruh terhadap nilai ekspor. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengambil kebijakan dalam mengoptimalkan pengelolaan FTZ agar bertujuan peningkatan ekspor dapat tercapai secara maksimal. Untuk rumusan masalah yang saya ambil, yang pertama, bagaimana perkembangan fasilitas FTZ ini di Pulau Bintan selama periode 2023 sampai dengan 2024. Yang kedua, bagaimana tren nilai ekspor dari Pulau Bintan pada periode 2023 sampai dengan 2024. Dan apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara fasilitas FTZ terhadap nilai ekspor di Pulau Bintan selama periode tersebut. Batasan masalah yang saya ambil, penelitian ini hanya difokuskan pada wilayah Pulau Bintan yang secara administratif termasuk dalam kawasan FTZ dan tidak mencakup daerah lain di Provinsi Kepulauan Riau. Yang kedua, periode waktu yang dianalisis dibatasi dari tahun 2023 hingga 2024 sesuai dengan ketersediaan data ekspor dan kebijakan FTZ dalam kurun waktu tersebut. Yang ketiga, fasilitas FTZ yang dianalisis meliputi aspek insentif fiskal yaitu pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Yang keempat, nilai ekspor yang dianalisis adalah nilai ekspor barang, tidak termasuk ekspor jasa. Yang kelima, data yang digunakan bersumber dari instansi resmi seperti KPBCTMPB Tanjung Pinang, BPS, Badan Pengusahaan BPT Bintan, dan instansi pemerintah terkait lainnya. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama untuk mengetahui perkembangan fasilitas FTZ di Pulau Bintan selama periode 2023 sampai dengan 2024. Yang kedua, untuk menganalisis tren nilai ekspor dari Pulau Bintan pada periode 2023 sampai dengan 2024. Dan yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh fasilitas FTZ terhadap nilai ekspor di Pulau Bintan. Manfaat penelitian yang pertama, manfaat akademis memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi, khususnya terkait dengan perdagangan internasional, kebijakan fiskal, dan kawasan ekonomi khusus seperti FTZ. Selanjutnya menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas pengaruh kebijakan FTZ terhadap aktivitas ekspor di daerah lain atau dalam konteks nasional. Untuk manfaat praktisnya yang pertama memberikan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan BP kawasan FTZ Bintan dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan dan fasilitas FTZ terhadap peningkatan ekspor. Yang kedua, menyediakan informasi bagi pelaku usaha dan investor, khususnya yang berorientasi ekspor, untuk memahami dampak fasilitas FTZ terhadap peluang dan tantangan perdagangan luar negeri di Pulau Bintan. Dan yang ketiga, memberikan gambaran kepada pembuat kebijakan nasional mengenai sejauh mana FTZ dapat menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekspor daerah. Untuk metode penelitian yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal, yaitu bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas fasilitas FTZ terhadap variabel terikat, yaitu nilai ekspor di Pulau Bintan. Untuk lokasi dan waktu penelitiannya, penelitian dilakukan di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dengan fokus pada kawasan yang termasuk dalam FTZ. Waktu penelitian mencakup data dari tahun 2023 hingga tahun 2024. Ini untuk metode penelitian, jenis datanya data konten sekunder, sumber datanya dari BPS, KPPBC TMPB Tanjung Pinang, laporan tahunan Badan Pengusahaan FTZ Bintan, serta lembaga atau instansi lain yang relevan.
Untuk variabel penelitian, untuk variabel X-nya, fasilitas FTZ dengan indikator nilai pembebasan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor, serta variabel independennya, variabel dependen atau variabel Y-nya, nilai ekspor Pulau Bintan dalam USD atau rupiah. Teknik pengumpulan datanya, data dikumpulkan melalui dokumentasi dan studi pustaka terhadap laporan resmi, publikasi statistik, dan dokumen kebijakan terkait. Teknik analisis data. Yang pertama ada analisis deskriptif, yaitu menggambarkan perkembangan fasilitas FTZ dan nilai ekspor secara umum. Yang kedua, analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh fasilitas FTZ terhadap nilai ekspor. Yang ketiga, ada pengujian hipotesis menggunakan UGT dengan bantuan software statistik seperti SPSS atau Infuse. Untuk asumsi-asumsi dan metode yang digunakan, pemilihan metode kuantitatif dalam penelitian ini didasarkan pada tujuan untuk menguji hubungan kausal antara dua variabel, yaitu fasilitas fluid rate zone sebagai variabel independen dan nilai ekspor sebagai variabel dependen. Menurut Sugiono tahun 2019, pendekatan kuantitatif cocok digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan secara statistik melalui analisis angka dan data numerik. Penelitian ini bersifat asosiatif, yaitu berusaha untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua atau lebih variabel. Untuk itu, digunakan metode analisis regresi linear yang menurut Gojali merupakan teknik statistik yang digunakan untuk mengukur pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Penggunaan data sekunder dari instansi resmi seperti KPBC TMPB Tanjung Pinang, BPS, dan BPFT Bintan juga sesuai dengan metode dokumentasi yang dijelaskan oleh Harikunto tahun 2018 yang menyatakan bahwa dokumentasi adalah teknik untuk mengumpulkan data dengan menelaah dokumen atau catatan yang berkaitan dengan objek penelitian. Untuk memastikan validitas model yang digunakan, dilakukan pula uji asumsi klasik, normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi sebagai disarankan dalam penelitian kuantitatif berbasis regresi Gujarati tahun 2012. Dengan demikian, metode kuantitatif dan teknik analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini memiliki dasar teoritis yang kuat dan sesuai untuk menjawab rumusan masalah serta menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Alat dan bahan yang digunakan untuk alat penelitian yang pertama ada laptop atau komputer, kemudian ada software statistik seperti SPSS, Infuse, atau Microsoft Excel, kemudian ada Google Scholar atau perpustakaan digital untuk mencari referensi jurnal, artikel ilmiah dan landasan teori, kemudian ada Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint. Selanjutnya bahan penelitian, data sekunder, nilai ekspor Pulau Bintan tahun 2023 sampai dengan 2024, kemudian ada informasi dan indikator fasilitas FTZ di Bintan yang bersumber dari BPS, Badan Pengusahaan FTZ Bintan, KPBC TMPB Tanjung Pinang, dan instansi lainnya. Kemudian ada literatur dan teori, bisa berupa buku-buku ekonomi, jurnal ilmiah, skripsi atau tesis sejenis, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan FTZ dan ekspor. Untuk teknik pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu pengambilan data secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Untuk kriteria pengambilan sampelnya, yang pertama data ekspor barang dari wilayah Pulau Bintan selama periode 2023 sampai dengan 2024. Kemudian ada data fase FTZ insentif fiskal pada periode yang sama. Yang terakhir ada data yang tersedia dan dapat diakses melalui sumber resmi seperti BPS, BPFT Bintan, KPBD, TMPB Tanjung Pinang, dan lain-lain. Untuk teknik pengolahan datanya, setelah data sampel yang telah terkumpul tadi, saya akan melakukan pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada tahapan editing atau penulisan data. Ini merupakan tahapan awal pengolahan data melakukan editing, yaitu meninjau kembali data yang telah diperoleh dari sumber sekunder seperti BPS, BPFT Bintan, KPBS, TMPB Tanjung Pinang, dan instansi terkait. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kelengkapan, konsistensi, dan kesesuaian data dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya ada kegiatan input data. Jadi setelah data yang telah diedit tadi dikodekan dan dimasukkan ke dalam perangkat lunak seperti SPSS atau eFuse. Nah, jadi pada tahap ini dilakukan pembuatan variabel input, nilai, dan pengelompokan data sesuai dengan format analisis yang akan digunakan. Yang ketiga ada analisis statistik. Di sini ada dua tahapan utama. Yang pertama ada analisis deskriptif. Jadi digunakan untuk menggambarkan data dalam bentuk ringkasan statistik seperti rata-rata, pertumbuhan tahunan, dan grafik tren perkembangan ekspor dan fasilitas FTZ dari tahun 2023 sampai dengan 2024. Yang kedua ada analisis inferensial untuk menguji hubungan antara variabel bebas dan terikat, dilakukan analisis regresi linear sederhana. Dan yang keempat ada penarikan kesimpulan hasil dari analisis statistik
digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis. Jadi kesimpulan ditarik berdasarkan hasil uji statistik yang diperoleh. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama ada analisis deskriptif, ini untuk menggambarkan perkembangan fasilitas TJ dan nilai ekspor secara umum. Yang kedua ada analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh fasilitas TJ terhadap nilai ekspor. Dan yang ketiga ada pengujian hipotesis menggunakan uji T dengan bantuan software statistik, misalnya seperti SPSS atau Ifuse. Kita masuk ke implementasi metode usulan. Jadi metode usulan yang dipakai adalah metode analisis regresi linear sederhana, kemudian melakukan pengujian analisis statistik deskriptif data panel, pengujian asumsi klasik, pengujian persamaan regresi data panel, pengujian koefisien determinasi dan pengujian F dengan alat uji statistik seperti SPSS atau IFU. Yang pertama ada pengujian statistik deskriptif data panel. Jadi pengujian statistik deskriptif data panel ini adalah langkah awal dalam analisis data panel untuk memahami karakteristik dasar dari setiap variabel dalam penelitian. Statistik deskriptif memberikan gambaran ringkas mengenai distribusi data seperti rata-rata atau mean, nilai minimum dan maksimum, standar deviasi, dan jumlah observasi. Selanjutnya ada pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik ini sangat penting dalam regresi linear, termasuk dalam analisis data panel, karena hasil regresi hanya bisa diinterpretasikan secara sah apabila model memenuhi asumsi-asumsi dasar ini. Dalam penelitian saya yang menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan data sekunder kuantitatif, pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memastikan model tidak bias dan hasilnya valid. Selanjutnya ada pengujian regresi data panel. Untuk pengujian regresi data panel merupakan salah satu analisis utama untuk melihat pengaruh antar variabel dalam data yang memiliki dua dimensi, entitas atau cross section dan waktu atau time series. Selanjutnya ada uji F dalam regresi. Jadi uji F digunakan untuk menguji signifikansi simultan dari semua variabel independen dalam model regresi terhadap variabel dependen. Dalam konteks regresi sederhana seperti penelitian saya ini, uji F biasanya sama hasilnya dengan uji T karena hanya ada satu variabel independen. Tapi jika nanti menggunakan lebih dari satu variabel, uji F jadi penting untuk melihat pengaruh bersama semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Selanjutnya ada uji T ya, dalam regresi linear. Jadi uji T digunakan untuk mengukur pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dalam model regresi. Artinya, kita ingin tahu apakah fasilitas FTZ benar-benar berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor atau tidak. Selanjutnya ada pengujian koefisien determinasi dalam regresi. Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar proporsi variasi variabel dependen yang bisa dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.